Konon, ada beberapa sumber yang menceritakan kalau gua ini adalah tempat bertapanya Presiden Indonesia, yaitu Soekarno. Benar atau tidak? Mari kita coba cari tahu lebih dalam mengenai hal ini ya guys. Yang Sirah Ujung Kulon, guys. Allah. Akhirnya itu sebelah sana kita naik sini. Misteri Ujung Kulon. Benarkah tempat berkumpulnya makhluk gaib? Dan benarkah tempat bertapanya Prabu Siliwangi? Mari kita simak pembahasannya. Tunggu dulu. Sebelum kita mulai pembahasannya lebih jauh, support channel aku dulu ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Taman Nasional Ujung Kulon atau yang lebih dikenal dengan kawasan Ujung Kulon, Banten ini berada di kawasan Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kawasan Ujung Kulon ini juga tepatnya ada di sebelah barat Pulau Jawa di Kabupaten Pandeglang. Kawasan Ujung Kulon ini menyimpan banyak ekosistem dan keindahan alam yang sangat luar biasa. Kawasan Ujung Kulon ini juga sudah diresmikan oleh UNESCO pada tanggal 29 April tahun 2023. Taman Nasional Ujung Kulon juga memiliki luas sekitar kurang lebih 120 juta hektar. Kawasan Ujung Kulon juga memiliki cagar alam yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Selain tempatnya yang sangat dikenal dengan sejarahnya, juga banyak menyimpan sejarah dan misteri yang belum terpecahkan sampai hari ini guys. Satu lagi yang cukup unik dari kawasan Ujung Kulon ini guys, kawasan Ujung Kulon ini memiliki spesies yang sangat langka. Apa itu? Yaitu badak bercula satu. Di mana spesies langka ini hanya ada di kawasan Ujung Kulon dan sangat dilindungi oleh pemerintah. Selain tempatnya yang sangat bersejarah dan penuh dengan misteri, ternyata kawasan Ujung Kulon ini juga tidak berpenghuni. Jadi tidak ada penghuni di kawasan sana. Penghuni Ujung Kulon itu hanya ada di sekitarnya, tapi di tepatnya itu tidak ada guys. Selain tidak berpenghuni, kawasan Ujung Kulon juga ternyata dianggap tempat yang paling keramat, sehingga bisa mendatangkan banyak sekali wisatawan untuk melakukan ziarah ke sana dan memperkuat ilmu kebatinan. Dan konon katanya guys, kawasan Ujung Kulon juga adalah tempat bertapanya para leluhur dan karuhun tanah Sunda. Ujung Kulon juga dipercaya adalah tempat berkumpulnya Raja Jin yang menguasai wilayah tersebut. Terdapat banyak cerita misteri dan mitos yang berkembang di wilayah kawasan Ujung Kulon ini guys. Bukan hanya diyakini oleh masyarakat setempat saja dan sekitarnya, tetapi juga oleh seluruh Indonesia guys. Namun juga diyakini oleh para pengunjung dan peziarah dari luar Banten yang berkelana untuk mendapatkan ilmu kebatinan di sana. Berikut beberapa misteri yang berkembang di masyarakat mengenai Ujung Kulon ini guys. Tentunya yang kami ketahui. Yang pertama adalah misteri mengenai Abah Gede. Abah Gede atau Bapak Besar adalah sebutan lain dari sang raja hutan yang menguasai wilayah tersebut. Atau orang Sunda menyebutnya adalah harimau Jawa. Hal ini sangat amat terkenal dan melekat di kalangan masyarakat Indonesia. Kepercayaan masyarakat Ujung Kulon terhadap harimau dianggap sebagai Abah Gede karena merupakan sosok penjaga hutan untuk melindungi alam dari manusia yang melakukan kerusakan. Selain itu juga harimau yang dianggap sebagai Abah Gede ini sangat dipercayai oleh masyarakat
merupakan sosok jelmaan dari keagungan, kekuatan, serta keberanian dari Karuhun Sunda Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Konon guys, katanya pada zaman dahulu pernah ditemukan sesosok harimau Jawa di kawasan Ujung Kulon yang diyakini bahwa harimau tersebut sudah punah dari jauh-jauh hari guys. Tentu saja hal ini sangat menggegerkan dan membuat penasaran para peziarah yang ke sana. Benarkah tentang misteri itu guys? Allahu a'lam bishawab. Misteri yang kedua adalah tentang Gua Sahyang Sirah. Konon ada beberapa sumber yang menceritakan kalau gua ini adalah tempat bertapanya Presiden Indonesia yaitu Soekarno. Benar atau tidak? Mari kita coba cari tahu lebih dalam mengenai hal ini ya guys. Menurut kepercayaan masyarakat setempat dan para peziarah yang datang untuk mencari ilmu kebatinan banyak menceritakan bahwa energi paling gaib justru ada di Gua Sirah. Gua Sahyang Sirah yang terkenal dengan energinya yang cukup besar. Konon katanya di Gua Sahyang Sirah inilah adalah tempat bertapanya Prabu Siliwangi dan memiliki aktivitas gaib yang sangat amat padat. Sehingga banyak peziarah yang mengatakan bahwa energi yang paling besar sesungguhnya adalah di Gua Sahyang Sirah. Benarkah itu guys? Dan tempat ini juga diyakini adalah tempat singgasananya Prabu Siliwangi untuk bertapa pada masa itu. Bahkan ada satu keyakinan yang dianut oleh masyarakat setempat tentang Gua Sahyang Sirah ini guys. Salah satunya adalah barang siapa yang bisa bertapa di Gua Sahyang Sirah dengan waktu yang lama dipercaya akan mendapatkan ilmu kebatinan yang luar biasa. Kawasan Ujung Kulon lainnya juga dikenal dengan tempatnya yang sangat keramat, mistis dan penuh dengan misteri. Dan satu lagi, memiliki aura mistis yang luar biasa kentalnya. Cerita mengenai Gua Sahyang Sirah ini yang menjadi tempat bertapanya sang proklamator Indonesia yaitu Bapak Presiden Soekarno itu masih belum bisa dipastikan guys mengenai kebenarannya. Apakah itu adalah benar atau hanya sekedar mitos belaka? Sampai saat ini masih banyak cerita dan versi yang menceritakan mengenai kebenaran tentang bertapanya sang presiden ini guys. Ada yang bilang kalau benar bahwa sang Presiden Soekarno bertapa di sana selama beberapa tahun. Tapi ada juga yang bilang kalau hal itu adalah mitos belaka dan tidak ada kepastian dan kebenarannya. Namun ada satu yang pasti guys, yaitu kawasan Ujung Kulon ini terkenal dengan keramatnya dan mistisnya yang luar biasa. Teori yang ketiga adalah tentang lokasi makamnya Uyut Adipati Ukur atau yang dikenal dengan Raden Sumadikara. Lokasi tepatnya berada di Gunung Tilu, berlokasi di Desa Keramat Jaya, Kecamatan Cimanggu, Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten. Uyut Adipati Ukur atau Raden Sumadikara merupakan salah seorang tokoh pejuang yang jasanya tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Menurut cerita, Raden Sumadikara merupakan seorang pejuang agama dan negara yang berasal dari Kerajaan Sumedang Larang. Walaupun memiliki medan yang sulit, tapi tak sedikit pula peziarah yang datang ke tempat satu ini. Tak kalah seru mengenai 3 cerita di atas itu guys. Ada juga mitos yang lebih seru yang berkembang di masyarakat. Apa itu? Salah satunya adalah larangan untuk buang air besar atau buang air kecil di kawasan tersebut guys. Hal itu disampaikan langsung oleh juru kunci yang membawa perjalanan peziarah dari awal titik temu ke
ke perjalanan berikutnya hingga pulang lagi guys. Hal itu banyak disampaikan penjara-penjara yang sudah ke sana. Mereka dilarang untuk buang air besar dan buang air kecil. Karena hal itu dianggap tidak menghormati dan menghargai sang harimau Jawa atau bapak besar, bapak gede yang tadi disampaikan di misteri yang pertama itu guys. Dan ada satu mitos lagi yang bilang kalau hal itu juga untuk menghormati Raja Jin agar dia merasa dihargai juga guys. Raja Jin yang tentunya dipercaya oleh masyarakat setempat yang menguasai wilayah tersebut. Dan percaya atau tidak dengan cerita tersebut, Allahu a'lam bishawab. Oke guys, sampai sini dulu ceritanya. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dan ilustrasi yang ditampilkan guys. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya guys. Jangan lupa untuk support channel aku terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan komen sebanyak-banyaknya ya guys, supaya aku bisa bikin video yang lebih baik lagi. Oke guys, thank you for watching. Bye-bye.